Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabati semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Jurumiyah yang membahas tentang ilmu nahwu. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, seperti biasa kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah, wasilah Al-Fatihah, keberkahan Al-Fatihah bisa menambah kelancaran kajian kita pada pagi hari ini. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu, suara saya jelas nggak? Jelas, Ustadz. Oke, baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Kita melanjutkan ini ya pada pembahasan al-asma al-marfu'ah ya, isim-isim yang dibaca rafa ya. Yang ke berapa itu? Kelima ya. Yaitu isimnya kana ya. Isimnya kana dan saudara-saudaranya. Kita sudah membahas tentang kana dan isim-isimnya dan teman-temannya ya. Yang mana kana itu kemarin fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibu al-khobar ya. Merafakkan isim dan menasabkan khobar. Dan kana ini kalau kita belajar tentang kitab i'rab ya, pasti di situ disebutkan kana itu namanya termasuk al-af'al an-naqisoh ya. Ya, atau fi'il naqis gitu kan. Fi'il naqis itu maksudnya fi'il yang tidak cukup dengan isim yang rafa'nya saja, yaitu sebagai fa'ilnya. Ya. Kalau fi'il kan biasanya biasanya pasti mempunyai fa'il kan, yang mana fa'il itu rafa. Ya. Tetapi kalau kana itu dan teman-temannya itu enggak cukup dengan satu isim, tetapi harus dua ya, yaitu yang satu aslinya mubtada, dia berubah menjadi isimnya yang pasti rafa. Dan butuh isim satu lagi yang mana dia menjadi khobarnya gitu. Kalau satu saja nggak bisa gitu. Contohnya di situ kata kana Muhammadun aliman ya. Nggak mungkin kana itu cukup pada satu isim yaitu Muhammad ya. Kalau kana Muhammadun maka di situ bukan menjadi jumlah ya, bukan menjadi kalam. Ya, bukan menjadi jumlah yang mufidah. Ya, kalimat yang sempurna atau kalimat yang memahamkan mukhotob gitu. Baik, itu makanya dinamakan fi'il yang nakis. Baik, kemarin kita sudah mempelajari saudara-saudaranya juga sampai pada Laisa ya. Ya, sampai Laisa. Untuk hari ini kita lanjut saudaranya kana yang ke-9 yaitu mazala. Mazala itu ya artinya adalah masih ya, bisa selalu, bisa senantiasa ya.
Oke, di situ kita kasih contoh ya. Ada 2 contoh. Yang pertama, mazala at-talibu mujtahidan. Mazala at-talibu mujtahidan. Artinya adalah siswa itu senantiasa rajin ya. Siswa itu senantiasa rajin atau semangat gitu ya. Jadi kata mazala at-talibu mujtahidan aslinya jumlahnya adalah at-talibu mujtahidun ya. At-talibu sebagai mubtada'nya, mujtahidun sebagai khobarnya yang sama-sama i'rabnya rafa ya. Ketika dimasukin mazala maka berubah menjadi apa? Mazala at-talibu mujtahidan. Yang mana at-talibu aslinya mubtada ya, maka dia menjadi isimnya ya, menjadi isimnya mazala. Yang mana isimnya mazal itu pasti apa? Pasti marfuun. Wa alamatu rafihi, tanda rafa'nya dia apa? Ad-dhammatu ya, harokat dhammah. Kenapa memakai tanda dhammah kata at-talibu itu ketika rafa? Karena tolibu ini termasuk apa? Isim mufrad ya. Tolib kan satu siswa kan? Ya. Jadi mufrad itu ketika rafa tandanya ya harokat dhammah. Lalu selanjutnya kata mujtahidan adalah khobaru mazalah. Khobarnya mazalah. Yang mana mansubun ya, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Oke, ini saya kasih hanya bentuk mufrad ya. Bisa divariasi bentuk jumlah yang lainnya gitu. Kalau andaikan tasnya gimana? Mazala, ada yang bisa? Kalau bentuk tasnya. Mazala, gimana teman-teman? Kalau 2 siswa gitu kan. 2 siswa itu rajin-rajin. Jadi gimana? Mutalibani. 2 siswa laki-laki ya. Gimana? Mazala at-talibani ya. Mazala at-talibani. Lalu khobarnya gimana? Mujtahidani. Sebentar ada pesawat lewat, suaranya berisik. Khobarnya menjadi apa? Mujtahidaini ya. Mazala at-talibani mujtahidaini. Jadi at-talibani itu isim yang kana, dia rafa, tandanya adalah memakai apa? Alif ya, karena tasniyah. Kalau yang mujtahidaini itu khobarnya mazala. Yang mana dia wajib nasab, tandanya apa? Tandanya memakai ya ya. Memakai ya karena nasab isim tasniyah itu tandanya ya gitu. Ya, ketika dia nasab ataupun jar ya. Oke, kalau andaikan para ya. Para siswa itu senantiasa rajin. Maka harus dirubah menjadi apa? Jamak ya. Jamak dari kata tolib itu apa? Jamaknya tolib. Tolibuna. Jamaknya tolib adalah tulab, memakai jamak taksir ya. Memakai jamak taksir ya. Jadi kalimatnya berubah menjadi mazala at-tulabu ya. At-tulabu lalu khobarnya menjadi gimana? Mujtahidina ya, mujtahidina. Kata at-tulabu adalah isimnya mazdalah yang mana dia harus apa? Marfuun. Wa alamatu rafihi apa? Ad-dhammatu, tandanya adalah dhammah. Ya, karena apa? Jamak taksir itu tanda i'rabnya itu seperti mufrad ya. Kalau rafa dhammah, kalau kasr apa? Jar itu kasroh, kalau nasab itu fathah kan. Itu ya. Kalau jamak taksir tanda i'rabnya seperti mufrad ya.
Lalu kata mujtahidina, khobarnya mazalah, ya dia nasab, tandanya apa? Tandanya memakai ya, karena mujtahidina adalah apa? Bentuk apa? Jamak muzakkar salim, ya. Jamak muzakkar salim. Ketika dia nasab, tandanya apa? Tandanya memakai huruf ya. Gitu ya. Nah, itu bisa divariasi masing-masing ya. Itu tadi bentuk, semuanya bentuk muzakkar ya. Tolib, tolibani ya. Tulab itu semuanya muzakkar gitu. Nah, ini kalau andaikan diganti dengan isim yang lain ya, contohnya Muhammad ya kan, atau Ali ya. Atau kalau tasniyah itu 2 orang kan, Mazala Aliyun wa Muhammadun kan gitu. Mujtahidaini gitu. Kalau Mazala Muhammadun wa Aliyun wa Ahmadu mujtahidina. Itu ya. Gampang kan? Baik, selanjutnya contoh yang mu'anas ya. Mazalat ya, at-talibatu mujtahidatan ya. Mazalat at-talibatu mujtahidatan. Atau mazalatit talibatu mujtahidatan. Kalau andaikan kita belajar kayak Quran gitu, pasti taknya berharokat kasroh ya. Agar tidak apa? Iltiqa'u sakinain. Tidak berjumpa 2 sukun ya. Sukunnya ta dan sukunnya huruf lam ya. Di at-talibah itu kan aslinya lamnya yang sukun ya. Tetapi ini biar menggampangkan saja ya. Ya, memudahkan berarti karena tolibah itu isimnya zala, mazala, dan dia bentuknya mu'annas, maka zala harus dikasih apa? Tak-nis ya. Harus dikasih tak yang menunjukkan isimnya itu mu'annas. Menjadi mazalat gitu ya. At-tolibatu mujtahidatan. Baik. Sekarang kata at-tolibatu adalah ismu apa? Ismu mazalat ya. Yang mana dia marfu'un. Wa alamatu rafi apa? Ad-dhammatu. Lalu kata mujtahidatan adalah khobaru mazalat. Yang mana i'rabnya apa? Mansubun ya. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasabnya apa? Adalah al-fathatu fathah. Nah, ini bentuk mufrad. Kalau andaikan musanna ya, musanna atau tasniyah gimana? 2 siswi itu rajin-rajin. Senantiasa rajin-rajin gimana? Kayak tadi ya, polanya ya. Bisa gimana? Ada yang bisa? Mazalat atau libatani gitu ya. Taknya berubah ya, menjadi tak yang terbuka ya. Atau libatani gitu ya. Lalu mujtahidataini ya. Saya ulang lagi. Mazalat at-talibatani mujtahidataini. Gitu ya. Jadi at-talibatani isimnya mazalat yang mana dia marfu ya. Tandanya adalah alif karena tasniyah. Lalu mujtahidataini khobarnya mazalat yang mana dia mansub ya. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-ya-u ya, memakai huruf ya. Gampang ya. Kalau andaikan dijamakkan gitu, para siswi ya. Para siswi itu senantiasa rajin-rajin gitu, gimana? Majalatun. Mazalat at-talibat. Jamaknya menjadi jamak apa? Menjadi jamak mu'anas salim ya. Ya, menjadi mazalat at-talibatu ya. Jadi baknya ada alifnya, lalu taknya terbuka ya. Bukan tak marbutoh ya, taknya terbuka. Menjadi jamak mu'anas salim ya. Itu ada rumusnya yang sudah kita pelajari ya. Mazalat at-talibatu
ya. Lalu khobarnya gimana? Mujtahida apa? Mujtahida tun atau tan atau tin? Tin. Ya. Mujtahidatin ya, enggak ada tan ya, jamak muannas salim tuh ya, enggak ada tan. Tetapi mujtahidatin ya. Saya ulang lagi, mazalat atau libatu mujtahidatin. Atau libat ya sebagai isimnya mazalat dia marfu ya, tandanya apa? Ad-dhammah. Kata mujtahidat ya, mujtahidatin sebagai khobarnya mazalat yang mana dia mansub, tandanya apa? Al-kasratu, kasroh ya. Baik, itu bisa divariasi dengan kalimat yang lain ya. Dengan isimnya dirubah ya. Nama juga bisa ya. Kalau nama berarti ya bisa diganti Hindun ya, atau Aisyah atau Fatimah atau apapun lah ya. Oke, baik. Itu yang ke-9 ya. Mazalah. Lalu yang ke-10 adalah mangfaka ya. Mangfaka artinya selalu atau senantiasa ya. Contohnya, mangfaka sa'idun farihan. Mangfaka sa'idun farihan. Sa'id itu selalu bergembira. Sa'id itu selalu bergembira. Baik, aslinya sa'idun farihun ya. Sa'idun farihun. Sa'idun mubtada marfu, farihun khobar marfu kan gitu. Tandanya sama-sama apa? Sama-sama dhammah karena keduanya adalah mufrad gitu. Baik. Sekarang dimasukin manfaka menjadi manfaka sa'idun farihan. Kata sa'idun adalah ismu manfaka ya. Isimnya manfaka yang mana dia marfu'un. Wa alamatu rafihi apa? Ad-dhammatu. Lalu kata farihan adalah khobaru manfaka yang mana dia mansubun. Wa alamatu nasbi apa? Al-fathatu fathah. Baik, ini seperti kita belajar i'rab ya, kitab i'rab Quran ini ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini kalau kita sering ikut kajian i'rab pasti udah biasa kan, kayak gitu kan i'rabnya. Nah, itu bentuk dari mufrad ya, jumlah yang mufrad ya, satu. Kalau andaikan diganti tasniyah ataupun jamak gimana? Contohnya, kalau tasniyah ya, bisa 2 orang gitu kan. Mangfaka sa'idun wa andaikan aliyun gitu ya. Fari apa? Gimana? Farihani atau farihaini? Farihaini. Oke, farihaini ya, memakai ya. Mangfaka sa'idun wa aliyun farihaini gitu ya. Jadi kata sa'idun wa aliyun adalah ismu apa? Isimnya mangfaka, dia marfu'un wa alamatu apa? Dhammatun. Dhammah ya. Tapi kalau kita belajar i'rab itu bukan langsung 2 ya, bukan sa'idun wa aliyun ya, tapi satu-satu. Ya, sa'idun itu berarti ismu mangfaka ya. Lalu marfuun wa alamatu rafi apa? Dhammah gitu. Kalau wa apa? Harfu atfin ya, huruf athof. Ya, mabniun alal fathi ya, mabni fathah. Lalu kata aliyun itu adalah ma'tufun gitu. Terus marfuun wa alamatu rafi ad-dhammah juga gitu. Lalu yang farihaini adalah khobarnya mangfaka yang mana dia apa? Mansubun, tandanya memakai alif. Tandanya memakai ya ya. Baik, kalau andaikan banyak orang gitu kan.
banyak orang ini bisa ini ya. Bisa diganti apapun lah ya. Bisa mangfaka, Sa'idun, wa Aliyun, ya, wa Muhammadun, Fari. Gimana? Bentar, Pak. Bentar. Fari hina ya. Kalau Anda kan tadi ada Sa'idun, ada Aliyun, ada Muhammadun, maka farihin ya. Farihina gitu ya. Oke. Kalau Anda kan isimnya saya ganti bentuk jamak muzakkar salim ya, kata muslim gimana? Mangfaka al-muslimuna farihin ya, farihina gitu ya. Teman-teman mohon maaf suara saya jelas nggak ya? Jelas, Ustaz, tapi ada suara yang masuk. Mungkin ada yang Jelas, Pak, jelas. Ya, halo. Apakah jelas suara saya? putus-putus, Ustaz, karena ada yang ya, soalnya suara dari Bapak Ibu semuanya ini kedengaran kecil nih dari saya ini. Kalau suara saya gimana? Jelas ya? jelas, Ustaz. Oke, kalau jelas ya nggak apa-apa ya. Ya, kita lanjut. Soalnya suaranya Bapak Ibu semua tadi ini kecil banget gitu, nggak kedengaran. Oke. Contoh yang kedua ya, mangfakat. Ini sama ya. Kalau bentuk muannas ya, bentuk muannas maka harus dikasih tak tanis ya. Mangfakat gitu ya. Mangfakat Hindun farihatan ya. Nggak boleh farihan ya. Harus ikut mu'anas juga gitu khobarnya. Mangfakat Hindun farihatan. Hindun itu selalu bergembira ya. Jadi kata Hindun adalah isimnya mangfaka yang mana dia marfu'un. Tandanya apa? Yaitu memakai harokat domah karena mufrad. Lalu kata farihatan adalah khobarnya mangfaka yang mana dia mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu. Nah, lalu di jumlah yang lainnya ya bentuk tasniyah, bentuk jamaknya bisa divariasi sendiri ya. Silakan di otak-atik sendiri nih. Ya, pokoknya polanya tadi sudah saya ajarin ya. Polanya sudah saya ajarin. Ya, silakan di otak-atik sendiri ya. Udah masuk. Oke. Selanjutnya yang ke-11 ya. Yang 11 itu temannya kana adalah ma fati'ah ya. Ma fati'ah itu artinya selalu atau senantiasa ya, sama ya. Sama dengan mangfaka. Contohnya ma fati'ah Abu Sa'idin hazinan ya. Ma fati'ah Abu Sa'idin hazinan. Bapaknya Said itu selalu sedih ya. Bapaknya Said itu selalu sedih. Baik, aslinya jumlahnya adalah apa? Abu Sa'idin hazinun ya. Abu Sa'idin hazinun. Abu Sa'id itu sedih, ya kan? Aslinya seperti itu kan jumlahnya. Abu Sa'idin hazinun. Ini mudhof ilaih ya. Ini Abu termasuk apa kemarin? Termasuk asma khomsah ya. Asma khomsah. Oke. Awalnya Abu ini ya sebagai mubtada dia marfu ya. Dia juga mudhof gitu kan. Kalau kita belajar kitab i'rab itu pasti Abu adalah mudhofun. Lalu kata Sa'idin adalah mudhofun apa? Ilaihi ya, mudhof ilaih. Yang mana dia pasti apa? Majrur ya. Pasti dia i'rabnya jar gitu karena mudhof ilaih. Lalu kata hazinun itu apa? Sebagai khobar yang mana khobar itu wajib rafa juga gitu. Ya, kalau tidak ada nawasi. Oke, selanjutnya dikasih ma fati'ah maka menjadi ma fati'ah Abu Sa'idin hazinan. Kata Abu
adalah ismu apa? Mafati'ah. Yang mana ismu mafati'ah itu harus apa? Harus marfu'un. Ya, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa apa? Adalah apa ini tanda rafanya? Tanda rafanya Abu apa? Huruf apa? Huruf wawu ya. Ya, wa alamatu rafi al-wawu gitu ya. Tanda rafanya Abu adalah memakai huruf wawu. Kenapa? Kenapa memakai wawu? Karena asma apa? Khomsah ya. Jadi asma khomsah itu ketika rafa ya wawu tandanya gitu. Oke. Lalu dia mudhof ya, kalau kita belajar kitab i'rab itu wahwa mudhofun gitu ya. Tetapi kalau di sini kan tidak ini ya. Tidak urgent ya, karena pembahasannya kita ya cuman di isimnya mafati'ah itu khobarnya gitu kan. Lalu kata hazinan Saidin tadi mudhof ilaihnya ya, harus majrur ya gitu. Lalu hazinan adalah khobaru mafati'ah. Yang mana khobarnya mafati'ah itu harus apa? Mansubun ya. Wa alamatu nasbi apa? Wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu fathah gitu ya. Baik. Lalu bentuk tasniyah ya. Bentuk tasniyah bisa divariasi sendiri ya, bisa diotak-atik sendiri ya, bentuk tasniyah ya sama ya, mafati'ah ya, andikan Abu Sa'idin ya, wa Aliyun andikan gitu ya, hazi, nah ini kan gitu. Atau kalau bentuk jamaknya mafati'ah Abu Sa'idin wa Abu Aliyin ya, wa Abu andekan siapa, wa Abu Ahmada ya gitu, hazi Nina gitu kan, hazi Nina. Nah, itu sama seperti itu ya polanya ya teman-teman ya. Baik, contoh yang kedua ya, contoh kedua isimnya bentuk mu'annas ya, maka kata Fati'ah ya dikasih tak tanis ya, mafati'at ummu Sa'idin ya, mafati'at ummu Sa'idin hazinatan ya, hazinatan. Aslinya jumlahnya adalah ummu Sa'idin hazinatun ya. Ummu itu mubtada ya, dia rafa tandanya domah ya, ummu kan mufrad ya gitu. Lalu wahwa mudhofun, mudhof ya. Sa'idin sama tadi ya, mudhof ilaih dia majrur ya, tandanya kasroh. Lalu kata hazinatun adalah khobar marfu tandanya domah. Ketika dimasukin mafati'ah menjadi mafati'at ummu Sa'idin hazinatan. Kata ummu ya, ummu di sini adalah ismu mafati'at ya, yang mana dia pasti apa? Marfu'un ya. Tanda rafanya dia adalah domah. Wahwa mudhofun, wa Sa'idinnya adalah mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarri apa? Al-kasroh gitu ya. Lalu kata hazinatan. Ini mohon maaf yang lainnya di mute ya. Tolong yang lainnya di mute. Kalau tidak saya tanya, silakan di mute ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu kata hazinatan ya adalah khobaru mafati'at, yang mana dia apa? Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu fathah ya. Dan silakan dilatih sendiri yang bentuk tasniyah, bentuk jamaknya gitu. Selanjutnya yang ke-12 ya. Yang ke-12 yaitu mabariha ya. Mabariha itu maknanya sama ya, selalu atau senantiasa ya. Sama dengan mangfaka, sama dengan mafati'ah ya. Contohnya mabariha Muhammadun nasyiton. Artinya adalah Muhammad itu selalu giat ya. Muhammad itu selalu giat. Aslinya jumlahnya adalah Muhammadun nasyitun. Muhammadun mubtada marfu, tandanya dhammah.
nasyitun khobar marfu, tandanya apa? Domah juga gitu. Lalu dimasukin mabariha, maka menjadi mabariha Muhammadun nasyiton. Muhammadun adalah ismu apa? Mabariha. Yang mana dia marfu'un wa alamatu rafihi ad-domatu. Lalu nasyiton adalah khobaru mabariha. Yang mana khobaru mabariha itu pasti apa? Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu fathah. Lalu selanjutnya silakan dibuat sendiri ya di rumah ya PR ya di otak-atik sendiri bentuk yang tasniah, lalu bentuk yang jamak ya dari isim yang muzakkar ya, isim muzakkar ya bisa nama orang ya Muhammadun wa Aliyun atau langsung al muslimani kan itu atau yang jamaknya al muslimuna gitu silakan saja ya. Lalu contoh yang kedua ya, bentuk mu'annas ya. Mabarihat Fatimatu nasyitotan ya. Aslinya jumlahnya adalah Fatimatu nasyitotun. Fatimatu mubtada marfu tandanya dhammah, nasyitotun khobar ya, rafa tandanya dhammah juga ya. Tapi kata Fatimahnya itu tandanya hanya dhammah wahidah ya, tidak dhammatain ya. Tidak domaten karena isim goirumun sorif. Baik. Lalu kalau dikasih mabarihat, maka Fatimah menjadi apa? Isim mabarihat. Yang mana dia marfu'un, tandanya apa? Ad-domatu. Kata nasyitotan menjadi khobarnya mabarihat, yang mana mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu fathah. Selanjutnya yang bentuk tasniah, bentuk jamak di latih sendiri ya, dilatih sendiri. Kemudian temannya kana yang ke-13 adalah madama ya. Madama ini maknanya adalah selama atau selagi ya. Selama atau selagi. Contohnya Muhammadun masrurun. Muhammad itu senang, madama abuhu farihan. Ya, selama ayahnya itu bergembira. Muhammad itu bahagia selama ayahnya senang, bergembira. Nah, gitu ya. Oke, aslinya kata abu ya, abuhu farihan itu kalau tidak ada madama ya abuhu ya atau abu Muhammadin kan gitu. Abu Muhammadin farihun ya. Aslinya gitu ya kalimatnya ya. Abu Muhammadin farihun. Abu sebagai mubtada ya marfuun wa alamat urafi apa? Alwawu. Tandanya rafa'nya abu adalah wawu karena abu adalah asma apa? Khamsah. Wa huwa mudhofun dan dia juga selain sebagai mubtada dia mudhof ya. Lalu Muhammadin ya, andikan di situ dikasih Muhammadin ya, di situ maka Muhammad adalah mudhof ilaihnya, dia majrur, tandanya apa? Al-kasroh. Lalu farihun adalah khobarnya. Khobar dia rafa, tandanya dhammah. Kemudian dikasih madama, maka berubah. Madama Abu Muhammadin farihan, gitu ya. Jadi dari farihun menjadi farihan. Oke. Kalau andikan kita i'rab semuanya gimana? Kalau kita i'rab dari awal ya. Kita i'rab dari awal sampai akhir. Muhammadun apa? Ada tahu? Muhammadun adalah mubtadaun ya, mubtada ya. Mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'i apa? Dhammah gitu ya. Muhammad adalah mubtada, dia rafa, tandanya dhammah. Lalu masrurun apa? Ada yang tahu? Khobar. Oke, masrurun adalah khobarun ya. Khobarun. I'rabnya marfu'un juga. Ya. Marfu'un. Wa alamatu rafi'i Dhammah. ya, dhammah. Oke, sekarang madama ya. Madama. Ada madamanya. Kemudian kata abu
ya. Abuhu, abu itu adalah ismu madama, ya, isimnya madama. Yang mana dia marfuun. Wa alamatu rafi adalah al wawu karena dia asma sah ya. Wa huwa mudhofun ya, dia mudhof. Lalu hu ya, kalau kita belajar kitab i'rab itu hu-nya apa? Ada yang tahu? Dia Domirun. adalah domir ya, domir dulu gitu. Hu adalah domirun mutasilun ya, domir mutasilun ya, mabniun kan. Dia mabni ya, mabniun ala domi, dia mabni domah ya, tetap dalam keadaan domah ya, harus hu kan gitu. Abuhu, nggak boleh abuhi kan gitu. Berarti dia adalah domir ya, yang mabni domah di sini. Tetapi i'rabnya apa? Kalau kita belajar kitab i'rab tuh fi mahali jar rin ya gitu. Fi mahali jarin, menempati kan gitu. Menempati i'rab jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaihi kan gitu. Nah, ini kalau sudah sering ikut kajian i'rab pasti tahulah ya. Lalu selanjutnya kata farihan adalah khobaru madama ya. Khobarnya madama. Yang mana i'rabnya apa? Mansubun. I'rabnya pasti nasab kan gitu. Wa alamatun nasbihi al-fathatu fathah. Nah, gampang ya. Jadi polanya itu sama gitu. Polanya sama. Silakan dibuat sendiri bentuk tasniyah ya dan jamaknya ya. Bentuk tasniyah dan jamaknya. Selanjutnya contoh yang kedua ya. Muhammadun masrurun. Madamat ummuhu farihatan. Muhammad itu senang atau bahagia selama ibunya itu bergembira ya. Baik, kata ummuhu aslinya ummu Muhammadin farihatun ya, gitu aslinya. Ummu Muhammadin farihatun. Karena dimasukin madamat menjadi madamat ummuhu farihatan. Oke, Muhammadun tadi sama ya. Muhammadun mubtada, marfu, tandanya domah. Masrurun khobar, marfu, tandanya domah juga. Kemudian kata ummuhu, ummu itu ismu madama, yang mana dia marfu, tandanya apa? Domah. Karena ummu ini mufrad ya. Mufrad, isim mufrad. Kan satu kan ibu itu ya. Jadi mufrad tandanya pasti domah. Ketika rafa. Wahwa mudhof ya, dia juga mudhof. Kemudian hu-nya tadi sama ya. Dia domir ya, domir mutasil, dia mabni domah ya, fi mahali jarin sebagai mudhofun ilaihi gitu ya. Lalu kemudian farihatan adalah khobaru apa? Madamat yang mana dia pasti mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu fathah. Baik, gampang kan? Oke. Sekarang dilatih sendiri ya, bentuk tasniyah dan jamaknya. Kita lanjut. Nah, ini kaidah-kaidah ya. Kaidahnya ya. Kaidah kana dan saudara-saudaranya. Yang pertama, syarat zala, bariha, infaka dan fatia bisa berfungsi seperti kana ya. Bisa berfungsi ya seperti kana, yaitu merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya itu harus ada syaratnya ya, harus ada manafinya, harus didahului manafi kan. Kalau zala, bariha, infaka, fatiha aja ya tidak bisa berfungsi gitu. Tidak bisa merafakkan isimnya, tidak bisa apa? Menasabkan khobarnya. Harus ada ma baru bisa gitu. Harus ma zala dulu, harus ma bariha dulu, harus mangfaka dulu, harus ma fatiha dulu gitu. Paham ya, teman-teman ya? Nah, ini baru bisa berfungsi seperti kana. Nah, ini kaidah yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua, lafal dama
ya, yang paling bawah tadi. Lafal dama itu bisa berfungsi seperti kana, merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya itu jika dia didahului ma-nya itu namanya ma masdariyah dzarfiyah ya, bukan manafi ya. Ingat-ingat ya, kalau yang dama itu ma-nya itu bukan manafi, tetapi ma-nya itu adalah ma masdariyah dzarfiyah. Ini kalau belajar i'rab pernah ya, kita ketemu seperti ini kan. Ma masdariyah kan? Kadang ketemu kan kita ya, ma masdariyah. Tetapi di sini ada tambahannya dzarfiyah gitu. Maksudnya apa sih ma masdariyah dzarfiyah itu ya? Ma masdariyah itu ya, ma yang mentakwil ya, isim setelahnya itu sebagai apa? Sebagai yang mentakwil fiil setelahnya menjadi apa? Isim masdar ya. Jadi fiil fa'ilnya atau kalau di sini kan berarti fiil dama itu ya, dan isimnya ditakwil sebagai masdar kan gitu. Nah, kalau dzarfiyah itu kan dzaraf ya. Kata dama kan bentuk fiil kan, dama kan. Nah, tetapi dijadikan apa? Mudah ya. Mudah itu dzaraf ya. Dzaraf zaman gitu. Nah, jadi gitu ya. Ma masdariyah dzarfiyah itu ma masdariyah ya sebagai pengganti dari dzaraf zaman ya, mudah dan bisa menjadikan kalimat ya, kalimat setelahnya atau jumlah ya, kalimat itu jumlah setelahnya itu ditakwil sebagai isim masdar. Nah, ini contohnya ya, kalimat madama abuhu farihan itu bisa menjadi muddata gitu ya. Muddata dawamiha. Ini bukan dawamiha ya. Dawamihi karena di sini abu kan muzakar ya. Ini salah ketik ya. Kalau andikan umu ya bisa ya. Bisa diganti kalau umuhu bisa. Boleh teman-teman itu ganti kata abu diganti umu atau yang kata domir ha ya diganti hi ya. Paham ya? Oke, saya ulang lagi. Kalau kalimatnya contohnya madama abuhu farihan, maka ditakwil menjadi muddata dawamihi. Hi-nya kembali kepada abu ya, farihan. Nah, ya seperti ini tadi ya. Ma dzarfiyah, masdariyah dzarfiyah ya. Jadi dama jadi mudah ya. Dama menjadi dawam kan. Dawam ini kan bentuk masdar kan. Bentuk masdar. Aslinya seperti itu ya. Aslinya seperti itu. Jadi tadi ya Muhammadun ya. Muhammadun masrurun muddata dawami abihi kan gitu. Muddata dawami abihi farihan. Oke, baik ya. Jadi seperti itu ya. Dama harus ada ma masdariyah dzarfiyah. Harus ada ma-nya gitu. Jadi 5 ini ya. 5 kata itu harus ada ma-nya semuanya gitu. Mazala, mabariha, mangfaka, mafati'a sama madama ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ya. Kana wa akhwatuha ada yang bisa ditasrif dan ada yang tidak ya. Contohnya yang kana, asbaha, adha, dola, amsa, bata, soro itu bisa ditasrif ya. Kalau contohnya kana ya. Kana itu kan kadang kita lihat ya, dalam jumlah itu ada kadang itu menjadi apa? Ya kunung kan gitu. Kadang ada kata kun kan gitu. Nah, kalau di dalam kalimat gitu kan, ada kalanya entah itu tasrifannya secara istilahi maupun tasrifannya secara lugawi ya. Tasrifannya itu juga bisa berfungsi gitu. Ya, tasrifannya juga itu bisa berfungsi merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya gitu kan. Contohnya kana ya. Kana saya jadikan andikan ini ya fiil amar kan gitu. Karena kan amarnya apa? Kun kan? Kun, jadilah kan gitu. Saya berbicara satu orang. Ya. Andaikan di depan saya itu
ada satu murid saya, ya, contohnya gambarnya Mas Bara lah gitu. Saya suruh Mas Bara itu, ya, andikan dia itu tidur gitu kan, saya pengennya dia itu rajin gitu atau giat gitu. Nah, saya bilangnya apa? Kun mujtahidan, ya. Kun mujtahidan. Jadilah kamu mustahid gitu kan, semangat kan gitu. Jadi kata kun itu apa tadi? Kun itu adalah fi'il amar, ya, fi'il amar yang nakis kan gitu. Fi'il amar nakis, ya. Kalau di kitab i'rab Quran ya, berarti dia mabni apa? Mabni sukun gitu. Tetapi kalau kita belajar di kitab Jurumiyah, kun itu majzum, ya, tandanya apa? Tandanya sukun gitu. Ya, paham ya? Kalau di kitab Jurumiyah itu fi'il amar itu majzum, ya. Tetapi kalau kita bilang majzum, pasti harus kita jelasin tandanya. Nah, kalau majzumun wa alamatu jasmihi kan gitu. Tanda jazmnya dia adalah as-sukun gitu. Lalu isimnya mana? Ada yang tahu nggak? Kun mujtahidan. Isimnya mana? Anta. Ada yang tahu? Mana isimnya? Anta. Isimnya anta. Nah, kurang lengkap, belum lengkap nih. Ada yang tahu yang lengkap, yang kayak ketika kita belajar i'rab itu. Isimnya kun mana? Isimnya kun mujtahidan, ya. Di situ kan kelihatannya cuman ada khobarnya kan, satu isim kan. kun. Ya. Isimnya kun itu, ya, domirun apa? Domirun mustatirun, ya. Domir yang mustatir, domir yang tersimpan di dalamnya itu, ya. Domirun mustatirun gitu. Secara apa? Wujuban. Kita sudah pelajari nih, ya. Kita sudah pelajari nih, ya. Di fi'il apa namanya? Fi'il amar itu, ya. Domirun mustatirun, ya. Wujuban. Kan gitu. Takdiru apa? Takdiru anta. Gitu ya. Jadi isimnya kun itu adalah domirun mustatirun, ya, wujuban takdiruhu anta. Nah, ya, fi mahali raf'in, ya, pasti fi mahali raf'in kan, karena isimnya kun gitu. Selanjutnya kata mustahidan adalah khobarnya kun, ya, khobarnya kun, yang mana dia mansubun wa alamatun nasbi apa? Al-fathatu. Itu ya. Jadi kana dan saudaranya itu, ya, ada yang bisa ditasrif, dan tasrifannya itu, ya, tasrifannya itu juga bisa berfungsi gitu ya, bisa berfungsi. Nah. Oke. Bisa ditasrif sempurna ya, madi mudhari amar ya, karena asbaha adha dolla amsa batas soro. Yang ke B, ya, bisa ditasrif dengan tidak sempurna, hanya madi dan mudhari, yaitu zala, bariha, infaka, fatiha ya. Yaitu kalau yang sering kita ketemuin ya, itu kata zala ya. Kita sering melihat dalam bentuk mudhari itu la yazalu kan gitu. La yazalu. Kata la yazalu kan fi'il mudhari kan. La yazalu itu juga bisa berfungsi gitu kan. Bisa berfungsi merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Oke, selanjutnya yang C itu ada juga yang tidak bisa ditasrif ya. Karena dia itu fi'il yang jamid ya. Fi'il jamid itu ya fi'il yang tidak bisa berubah-ubah. Jamid itu dia nggak ada tasrifannya, maksudnya gitu. Laisa itu nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amarnya, ya nggak ada gitu. Ya, dia hanya laisa. Lalu dama juga ya. Oke. Selanjutnya kaidah yang keempat ya. Kaidah yang keempat, tasrifan kana
dan saudaranya mudhari, masdar, isim fa'il, fi'il amar atau nahi bisa beramal atau berfungsi seperti kana. Contohnya tadi kun mukminan ya. Ini tadi sudah kita contohkan ya, kun mujtahidan tadi sama ya. Oke. Kalau andaikan tadi kan mukhotob saya cuma satu orang kan, mufrad kan. Di depan saya ada Mas Bara gitu, saya suruh ya mujtahidan gitu kan. Kalau andaikan dua orang gimana? Ada yang tahu nggak? Jadilah kalian berdua giat-giat gitu kan, atau semangat-semangat gitu. Jadi gimana? Ada yang tahu? Kun mujtahidani. Kuna ya. Kuna mujtahidaini gitu. Kalau andaikan saya di hadapan saya itu ada andaikan Mas Bara sama andaikan satu orang lagi kan gitu. Saya bilangnya bukan kun gitu, bukan kun mujtahidan tetapi kuna mujtahidaini. Ya, mujtahidaini. Lalu kuna itu ya tadi fiil ya, fiil amar yang nakis gitu. Fiil amar nakis ya. Yang mana dia mabninya kalau kitab i'rab apa? Halo? Ya, Ustaz. Oke, pusing ya. Tapi kalau isimnya kelihatan ya di situ ya, isimnya ya. Bukan mustatir ya. Domir tetapi bukan mustatir ya di situ ya. Kalau kuna mustahida ini berarti di situ ada alif ya. Ada alif tasniyah. Alif tasniyah itu ya domir mutasil mabni ala sukun kan itu, mabni sukun fi mahali raf'in menempati raf rafa sebagai apa? Sebagai ismu kana ya, ismu kun tadi ya, ismu kun ya, bentuk fi'il amarnya. Lalu mujtahida ini khobarnya kun ya. Khobar kun. Ya, kuna tadi ya. Yang mana dia mansub tandanya adalah huruf ya. Nah, itu bisa di otak-atik sendiri ya, bisa divariasi sendiri. Kalau bentuk madi ya kana itu kan, kalau andai kan dia apa namanya ada menjelaskan ya, menjelaskan isimnya jamak ya harus ada kanu kan gitu, kanu ya. Sering lihat juga kan, ada kata kadang kanu ya, kadang kana kan gitu ya. Nah, atau kanat nah, ketika isimnya mu'anas ya, atau kanata kan. Ini juga ada di Quran juga ada gitu. Nah, itu bisa berfungsi juga gitu. Dalam bentuk tasrifan istilahi maupun tasrifannya secara lughawi. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah menyelesaikan ya. Pas jam 7 kita selesai pembahasan kana wa akhwatuha ya. Kana wa akhwatuha. Meskipun kita bahas secara detail ya, secara detail fungsinya ya, lalu akhwatnya itu apa saja semuanya tadi, ya rumus-rumusnya itu apa ya, kaidah-kaidahnya itu tadi seperti apa. Nah, intinya yang ini kan kita pembahasannya pada apa? Al-marfu'atul asma kan, isim yang dibaca apa? Rafa gitu. Nah, pembahasannya ya sebenarnya fokusnya di isimnya tadi gitu kan. Isimnya kana wa akhwatuha itu gitu. Jadi isimnya kana tadi semuanya kan yang kita bahas contoh-contohnya itu semuanya kan pasti rafa gitu kan. Pasti rafa gitu. Enggak mungkin nasab atau majrur kan gitu. Enggak mungkin isim kana itu nasab maupun majrur. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat ya. Semoga kita semakin paham ya ilmu nahwu ini dan kita bisa terapkan ya. Kita semakin paham ketika kita belajar kitab i'rab ya.
Terima kasih. Al-afu minkum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Wa iyyakum.